Penasehat hukum nilai dakwaan JPU kabur tidak ada kepastian. Lampung Utara, Lampung, dimensitv.news.com. Sidang lanjutan perkara dugaan penganiayaan antara kelima warga adat dan Agus Christian Hulu yang juga membawa-bawa wartawan di Kabupaten Lampung Utara. Tim penasehat hukum PH menilai dakwaan jaksa penuntut umum JPU dinilai kabur atau tidak ada kepastian. Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. Dakwaan yang dinilai kabur tersebut, diungkapkan Samsi Eka Putra SH mewakili tim penasehat hukum ke-6 orang terdakwa, pada sidang eksepsi yang digelar di Pengadilan Kota Bumi pada Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024. Pada eksepsi tersebut disampaikan bahwa, penuntut umum harus bersifat cermat dan teliti dalam membuat sebuah dakwaan. Dakwaan tidak jelas dan kabur obskurly belum, serta tidak ada kepastian, sehingga terkesan dipaksakan. Kemudian dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat material, di mana telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, serta keliru menempatkan perbuatan terdakwa dan tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan pidana, sehingga dakwaan penuntut umum batal demi hukum, ucap Samsi Eka Putra. Adapun yang dimaksudkan oleh penasihat hukum tidak cermatnya dan kabur dakwaan penuntut umum karena di dalam rekonstruksi di kepolisian ada dua adegan versi dari pelapor dan versi dari tersangka. Dua versi ini masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama, dengan artian memiliki saksi-saksi masing-masing, ungkap Samsi. Masih menurut penasehat hukum, sementara dari dua reka adegan tidak terdapat saksi yang dianggap netral yang dapat menerangkan ada atau tidak ada peristiwa tersebut. Adanya dualisme dalam rekonstruksi ini menjadi sesuatu yang kabur, tidak ada kepastian hukum, tapi ternyata perkara ini tetap dinaikkan dengan dakwaan, dengan begitu gugatan JPU kami tolak, terangnya lebih lanjut. Sementara dari jejak digital, yang direkam melalui handphone seorang wartawan yang menjadi salah satu tersangka, jelas-jelas dalam rekaman itu tidak ada adegan kekerasan, hanya ada perdebatan-perdebatan antara terdakwa dengan pelapor. Artinya tidak ada rekaman jejak digital yang menunjukkan adanya peristiwa kekerasan, jadi ini menjadi bukti bahwa tidak ada kepastian hukum dalam penetapan tersangka, terang Samsi. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Edwin Adrian SH.MH, dengan jaksa penuntut umum Adi Hidayatullah SH dan Glenn Laki SH. Salah satu tim penasehat hukum terdakwa Chandra Guna SH, juga menyampaikan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pasal 72 KUHP. PH ke-6 tersangka berhak mendapatkan BAP lengkap dan lainnya seperti apa yang dimohonkan sebelumnya. Terdakwa atau penasehat hukum terdakwa berhak memperoleh BAP lengkap, yang dimaksud dengan lengkap adalah BAP konfrontir dan BAP peristiwa rekonstruksi, harus kita dapatkan, tapi yang kami dapatkan hanya BAP terdakwa dan terlapor, kata jubir PH itu. Atas hal itu PH mengajukan permintaan kepada Hakim, yang kemudian Hakim mempersilahkan penasehat hukum untuk mengajukan permintaan yang dimaksud melalui PTSP karena terdapat adanya aturan mengenai hal itu. Untuk diketahui sebagai informasi, jaksa penuntut umum dalam perkara itu yakni Adi Hidayatullah SH kemudian sebagai penasehat hukum. Selain Samsi Eka Putra SH, Chandra Guna SH, Dr. Suwardi SH MH CMCP CLE, dan Herwan Dex SH sebagai tim penasehat hukum terdakwa. Kemudian sidang perkara tersebut dipimpin oleh Edwin Ardian SH.MH sebagai hakim ketua dan didampingi kedua hakim lainnya sebagai hakim anggota. Sebagai informasi, sidang selanjutnya akan dilanjutkan pada Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 mendatang. Liputan, Helen Saputra Mandola Eskom, Kepala Biro Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, mengabarkan untuk dimensitv.news.com, inspirasi membangun daerah.